Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, mahasiswa agroteknologi dan mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Pembelajaran kita pada hari ini berbeda dari pembelajaran kita sebelumnya. Kita menggunakan virtual classroom. Sekarang saya ingin mencoba menggunakan virtual video ya dalam pembelajaran kali ini. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan PTS. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 kita akan bahas tema yang sangat menarik menurut saya ya, tentang etika Islam dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, mungkin nanti habis kalian menyimak video ini, nanti kita akan masuk ke tanya jawab atau diskusi di forum Google Classroom. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan memaparkan tentang konsep etika Islam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, berbicara pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak bisa lepas dari kisah revolusi industri, sebuah era peralihan mendasar dan revolusioner atas pekerjaan berbasis tradisional ya, ke teknologi mesin. Perekonomian agrikultural digeser ke industrial, peradaban batu bergeser menuju era industri. Transformasi secara besar-besaran ini terjadi sejak abad ke-18, tepatnya pada tahun 1785 di Inggris, kemudian meluas di berbagai negara Eropa dan belahan dunia termasuk Indonesia. Beragam teknologi ditemukan pada mulai untuk mempermudah dan mensejahterakan umat manusia, tetapi dalam perkembangannya gaya hidup manusia beralih menjadi konsumtif, menumpuk dan memupuk hasrat yang berlebih, terjadilah revolusi konsumsi. Sumber daya alam dan lingkungan dikelola bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia saja, melainkan lebih daripada itu untuk memuaskan segala hasrat dan keinginan mereka. Berbagai bencana akibat eksploitasi alam mulai akrab ya, dalam kehidupan. Pencemaran udara oleh karbon dioksida akibat industrialisasi yang masif menjadikan bumi semakin panas, kutub utara dan selatan mencair mengakibatkan permukaan air laut naik, hujan asam yang merusak hutan dan danau-danau, kawasan hutan menciut karena rusak ya, karena dirusak untuk lahan industri dan permukiman. Kisah ini yang oleh Arnold Toynbee disebut sebagai awal terjadinya degradasi lingkungan, dan terjadilah apa yang distilahkan oleh Syed Hussein Nasr sebagai nestapa manusia modern. Lantas bagaimana Islam memberikan kerangka etis terkait masalah pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan? Pertama, mengembangkan kesadaran eko-teologis, yakni memahami Tuhan sekaligus memahami manusia dan alam. Berbicara tentang pemanfaatan alam dan lingkungan ya, lingkungan hidup kita ini selayaknya dikaitkan dengan bagaimana cara pandang kita dalam memahami Tuhan, manusia dan alam, serta hubungan antara ketiganya. Fazlur Rahman telah mengulas 3 topik ini dalam Major Themes of the Quran. Hanya saja ia belum sampai mengkaitkan kajian teologi dengan isu pemanfaatan lingkungan hidup. Teologi adalah ilmu tentang Tuhan dengan segala hal yang melingkupinya. Dalam sejarah, kajian ini lebih bersifat teosentris, padahal bertauhid manfaat sejatinya adalah untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Munculnya istilah ekoteologi adalah sebagai bentuk kesadaran dan pemahaman baru bahwa keimanan manusia kepada Tuhan selayaknya dihubungkan dengan makhluk hidup dan lingkungan. Kita tahu bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Al-Quran memberikan informasi secara tegas bahwa ruh kehidupan manusia itu berasal juga dari Tuhan. Setidaknya bisa dilihat dalam 2 tempat yang termasuk dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 29 dan Al-Anbiya ayat 91. Pernyataan ini secara simbolik memberikan isyarat ya, bahwa citra Allah semestinya terpancar dalam setiap diri manusia. Hal ini merupakan fitrah terciptanya manusia. Dalam artikel The Concept of Human Perfection, William Chittick meyakini pandangannya demikian itu. Singkatnya, dari ayat tersebut manusia selayaknya mewujudkan kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan manusia yang semua itu bersumber dari Allah. Konsepsi semacam ini dipertegas kembali oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kesempurnaan iman seseorang ditentukan oleh kemampuannya memberikan kebaikan dan kemaslahatan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dengan demikian, iman yang baik adalah iman yang dibuktikan secara historis dan sosiologis, sehingga secara nyata bisa dirasakan oleh umat manusia dan alam. Dengan pemahaman yang demikian, bertauhid juga harus dibuktikan dengan sikap baik, bukan hanya kepada Tuhan dan manusia, tetapi juga kepada alam semesta. Selain hablum minallah dan hablum minannas, penting dikembangkan ke arah hablum minal alam wal bi'ah,
Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang berbicara tentang alam dan lingkungan. Bahkan ada sejumlah surat yang dinamai dengan nama-nama hewan seperti Al-Baqarah, ya, sapi betina, Al-Anfal, binatang ternak, An-Nahl, lebah, An-Naml, semut, dan nama-nama semesta seperti Ar-Ra'du, halilintar, An-Nur, cahaya, Al-Qamar, bulan, Asy-Syam, matahari, Al-Lail, malam, An-Najm, bintang. Ya, ayat-ayat ini ya berbicara tentang alam, manusia dan ekosistem. Dalam Al-Quran lebih sering dikaitkan dengan iman dan berzikir kepada Allah. Misalnya dalam Quran, surah Az-Zariyat ayat 49, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan juga termaktub dalam surah Yasin ayat 80. Dan segalanya ditegaskan oleh Al-Quran akan bermuara kepadanya, kepada Allah. Dalam ayat ini dikisahkan binatang-binatang dan burung-burung yang ada di bumi, ya. Itu semuanya akan dihimpun menuju kepada Allah. Dalam kerangka ekoteologis harus dibangun berpikir teleologis. Maksudnya Al-Quran sendiri mengajarkan kepada kita bahwa kosmos semesta ini diciptakan Tuhan bukan tanpa tujuan, ya, sebagaimana termaktub dalam Quran Al-Jasiyah ayat 22. Pandangan yang demikian mengajarkan kita untuk melakukan tindakan dan sikap terhadap alam dengan menyelaraskan kepada unsur-unsur dalam tujuan tersebut. Disinilah sebenarnya keimanan tersebut juga dipahami dalam kerangka menyelaraskan hidup dan sunnah dan ekosistem alam. Dengan kesadaran bahwa Allah sebagai pusat rotasi hidup, maka iman harus mensejarah dan historis. Adanya nilai teologis dalam penciptaan alam menyadarkan umat manusia tentang dua peran pokok yang dibebankan kepada manusia, yakni sebagai Khalifatullah dan Abdullah. Khalifatullah merupakan tugas sejarah bagi setiap manusia, sedangkan Abdullah adalah kesadaran kesadaran spiritualitas. Maksudnya Khalifatullah itu adalah pemimpin yang dapat mengelola manusia, sebagai pemimpin yang dapat mengelola bumi, sedangkan Abdullah adalah sebagai seorang hamba yang tugasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menumbuhkan kesadaran ekosufisme sebagai sumber kerangka etis, sebagai salah satu khasanah Islam, tasawuf atau sufisme. Oleh sebagian orang seringkali dipandang nyinyir, dianggap anti dunia dan karena tidak memberikan spirit produktif dalam kehidupan nyata. Istilah ekosufisme di sini dipakai untuk mengaitkan nilai-nilai dalam ajaran tasawuf dengan eksplorasi, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan dan alam. Pengkaitan ini penting karena dalam ajaran tasawuf terdapat postulat penting tentang gagasan etik dalam aktivitas pemberdayaan dan pemanfaatan alam dan lingkungan hidup serta mengelola kehidupan manusia. Dunia tasawuf telah memberikan kerangka nilai etis dalam berbagai konsep yang telah dirumuskan oleh para sufi. Nah, konsep-konsep tersebut berkaitan erat dengan usaha menjaga keberlangsungan lingkungan dan alam. Konsep zikir, fikir, sabar, zuhud, hab, dan lain secara universal menggerakkan manusia agar hidupnya selaras dengan sunatullah, yaitu ekosistem alam. Kerangka etis berpijak pada dua prinsip utama di atas, ya, yang sebutkan tadi. Itu prinsip etis dalam pemanfaatan dan pemberdayaan lingkungan hidup haruslah mencerminkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pemanfaatan lingkungan hidup haruslah mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat manusia. Dalam maqasidus syariah disebutkan bahwa ada 5 hal yang harus dijaga, ya, yaitu ad-daruriyat al-khams, yaitu menjaga agama, hifzuddin, menjaga jiwa, hifzu an-nas, menjaga keturunan, hifzu an-nasl, menjaga kekayaan atau properti, hifzu al-mal, dan menjaga akal, hifzul akal. Oleh karena itu, pemanfaatan alam dan lingkungan hidup haruslah mempertimbangkan aspek perlindungan dan kemaslahatan manusia. Praktik-praktik pemanfaatan alam dan lingkungan hidup secara nyata mengancam keberlangsungan jiwa manusia, secara etis harus ditolak. Kaidah usul fiqh telah memberikan kerangka konseptual. Darul mafasid muqaddamun ala al-jalb al-masalih. Nah, Izzuddin bin Abdussalam dalam Qawaidul Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam menjelaskan pengertian mafsadat sebagai rasa sakit serta rasa sedih dan segala faktor penyebabnya. Adapun maslahat adalah kelezatan, al-lazat, dan kesenangan, al-afrah, dengan berbagai faktor penyebabnya. Pengertian menjaga diri atau hibzun an-nafs bukan hanya diletakkan pada konteks masa kini, tetapi juga masa yang akan dijalani oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, faktor maslahat dan mafsadat tersebut harus mempertimbangkan nasib kehidupan generasi mendatang atau generasi yang akan datang. Islam mempunyai prinsip melarang umat manusia meninggalkan generasi yang lemah. Hal ini termaktub dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9, akibat persoalan-persoalan yang mereka lakukan dalam berinteraksi sesama manusia dan dengan lingkungan serta alam semesta. Yang kedua, pemanfaatan lingkungan hidup haruslah mempertimbangkan aspek menjaga dan merawat keberlangsungan serta kemaslahatan alam, tumbuhan, dan binatang.
Konsep maqasidus syariah yang selama ini kita kenal memberikan kesan bersifat sangat antroposentris. Di dalamnya yang menjadi pusat pembicaraan adalah manusia. Alam semesta dan lingkungan hidup tampak diabaikan. Oleh karena itu, selain hablum minallah dan hablum minannas, diperlukan kesadaran hablum minal alam wal bi'ah, yaitu memahami fungsi dan kondisi air, tanah, udara, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta kaitannya dengan keberlangsungan kehidupan manusia. Ya. Bukan avatar. Avatar juga ada 4 aspek yang harus, yang mungkin avatar itu konsepnya diambil dari Al-Quran mungkin ya, yaitu intermezzo. Terjadinya kerusakan alam dan kerakusan umat manusia, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya kesadaran dan pemahaman yang baik tentang alam, tumbuhan, binatang, serta fungsi-fungsinya. Al-Quran telah memberikan inspirasi penting terkait dengan masalah ini. Misalnya, Al-Quran menjelaskan bagaimana air merupakan sesuatu yang vital dalam kehidupan, karena unsur terbanyak dalam bumi ini, ya, termasuk dalam tubuh manusia adalah air. Misalnya Al-Quran menjelaskan bagaimana air merupakan hubungan yang sangat vital tadi. Maksudnya Al-Quran menyebutkan bahwa segala sesuatu yang hidup diciptakan dari air. Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Kehidupan dengan demikian sangat membutuhkan air. Sebagaimana termaktub dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 5. Karena perannya yang penting tersebut, air tidak boleh dikuasai dan dimonopoli oleh kalangan tertentu, tapi digunakan bersama-sama untuk kemaslahatan umat manusia. Nabi SAW telah mengingatkan kita, orang Islam berserikat dalam 3 hal, rumput, air, dan api. Hadis ini mengisyaratkan bahwa air tidak boleh dikuasai oleh korporasi kapital, tetapi harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Al-Quran juga mengajarkan prinsip menjaga dan merawat udara. Misalnya Al-Quran mengaitkan iman dengan kebersihan, fungsi angin sebagai pendorong kapal, ya, sebagaimana termaktub dalam surah Yunus ayat 22, dan sebagai pendorong hujan yang termaktub dalam Al-A'raf ayat 57. Kita tahu sekarang ini udara begitu kotor dan lapisan ozon terkikis oleh polusi yang ditimbulkan dari limbah pabrik. Alam dan tumbuh-tumbuhan sebenarnya mampu melayani kebutuhan manusia, tetapi ia tak mampu melayani semua hasrat dan kerakusannya manusia itu. Islam mengajarkan hidup bersahaja. Ya, manusia sebenarnya tak perlu rakus dan menjadi konsumerisme dalam menjalani hidup ini. Dengan kesadaran ini maka alam dan menjadi konsumerisme dalam menjalani hidup. Dengan kesadaran ini maka alam dan seluruh isinya selayaknya diposisikan sebagai subjek yang kedudukannya setara. Ya, maksudnya setara dengan kedudukan manusia, karena kerusakan alam pada akhirnya juga akan berakibat buruk bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia. Haruslah pemanfaatan sumber daya alam yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat manusia harus didukung dengan kebijakan politik dan hukum oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk menggerakkan kesadaran melalui prinsip perundang-undangan yang mengikat seluruh warga negara. Kebijakan pemerintah haruslah berorientasi pada kemaslahatan umat dan kemaslahatan kehidupan alam dan lingkungan. Ya, bukan sekedar mengejar keuntungan kapital yang bersifat sesaat. Sungguh merusak alam jauh lebih mudah ketimbang merawat dan menjaganya tentunya. Ya. Pengertian maslahah dalam kaidah tasyaraful imam al-a'lariyah manutun bil maslahah, bukan hanya terkait dengan rakyat ummah tetapi juga lingkungan hidup bi'ah. Sudah saatnya ya, sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang umat Islam yang baik, kita harus menjaga hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, dan juga menjaga hubungan kita kepada manusia, hablum minannas, dan juga tidak melupakan hubungan kita dengan alam semesta, hablum minal alam. Nah, ya, mungkin itu ya penjelasan pemaparan tentang bagaimana etika Islam dalam memandang sumber daya alam pada pertemuan kali ini. Mungkin kita akan masuk ke sesi diskusi. Sesi diskusi mungkin bisa kita langsung ke Google Classroom. Oke? Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Semoga pemaparan ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.